Sabar itu sebenarnya seperti apa sih konsepnya? Mengapa Allah mengatakan bahwasanya Ia bersama dengan orang-orang yang sabar? Karena sejatinya sabar ini adalah asma Allah. Dan asma Allah yang bernama sabar ini dipancarkanlah ke dalam tubuh manusia, ke dalam diri manusia melalui kolbunya. Untuk apa? Untuk kemudian manusia dapat memancarkannya ke alam semesta ini. Untuk kita alirkan ke alam semesta ini. Nah, tapi sayangnya karena manusia saat ini kebanyakan itu kesadarannya terjebak pada jasadnya yang diakibatkan oleh blokade daripada realitas dunia, maka sifat sabar ini kadang-kadang jadi sulit sekali untuk dipancarkan. Maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk keluar dari penjara realitas dunia ini, untuk kemudian kita bisa meningkatkan kesadaran kita bisa mengakses kesadaran yang lebih tinggi daripada kesadaran jasad ini, sehingga pada akhirnya kita bisa sepenuhnya mensifati sifat-sifat Allah. Kita akan mulai dari sini. Pertama-tama kita harus paham dulu bahwasanya penjara realitas yang paling besar, yang paling mengurung kesadaran manusia, itu adalah waktu. Prinsipnya seperti ini. Waktu tidak hadir di sisi Allah. Karena Allah lah waktu eksis. Itulah mengapa Allah menegaskan pada kita melalui surah Al-Insyirah bahwasanya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Melalui ayat ini Allah itu mengatakan kepada kita bahwasanya kesulitan dan juga kemudahan itu datang pada satu waktu yang sama. Dan semua sudah berada pada pengetahuan Allah. Maka dari itu ketika kita menghadapi suatu masalah yang dimana mungkin kita memerlukan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk menyelesaikan masalah tersebut, ketahuilah bahwa di sisi Allah, masalah tersebut sudah selesai. Dan bahkan sudah ada beribu-ribu jalan keluarnya. Karena itulah, sabar, hakikat sejatinya adalah kita membebaskan diri daripada penjara realitas dunia untuk kemudian kita bisa sepenuhnya berada di sisi Allah. Dan dengan berada di sisi Allah sepenuhnya inilah kemudian kita bisa terbebas daripada penjara waktu. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya. Bagaimana cara kita bisa meningkatkan kesadaran kita? Karena untuk bisa hadir di sisi Allah sepenuhnya, kita tidak bisa menggunakan kesadaran jasad ini. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tutup gap antara ekspektasi dan juga realita. Leburkan ekspektasi terhadap realita. Jika kita berekspektasi A, lalu Allah menghadirkan realitanya B, leburkan ekspektasi itu. Jangan kita genggam ekspektasi kita. Yang kedua adalah surrender atau menerima. Terima setiap ketetapan-ketetapannya yang terjadi dalam hidup kita. Jangan hidup secara reaktif, karena pasti selalu ada pesan di balik ketetapan tersebut. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, koherensi antara hati dan juga otak. Selaraskan hati dan juga otak kita. Karena ini yang biasanya menjadi problem. Bahkan yang lebih parahnya lagi, otaknya tidak bisa mendeteksi siapa yang berbisik di dalam hatinya. Terkadang bisikan setan pun bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan untuk mengkoherensikan hati dan juga otak ini, langkahnya hanya satu, yaitu dengan menjaga sholat kita. Dan ketika kita sudah konsisten menjaga 3 hal ini, disitulah kita akan paham mengapa Allah mengatakan pada kita, jadikanlah sabar dan juga sholat sebagai penolong. Karena sabar berarti hadir di sisi Allah sepenuhnya, present berarti hadir dalam kehidupan, hati dan juga otak yang koheren, dan kombinasi antara keduanya lah yang akan membuka akses terhadap bimbingan hidup kita.